Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Munirudin dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IR model. Sebelum itu, tujuan dari mempelajari IR model antara lain yang pertama memahami konsep dasar IR model, lalu memahami entity, atribut, entity set, dan key atau primary key dan foreign key. Memahami relasi dan himpunan relasi, lalu memahami rasio kardinalitas, one to one, one to many, and many to many, dan participation constraint, total, dan parsial. Lalu yang terakhir mengenal notasi IR diagram. Lalu IR data model. Pemodelan sistem dengan IR data model atau IR diagram digunakan dalam pembuatan basis data atau database. Basis data atau database adalah kumpulan file atau data yang saling berhubungan. IR diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen, serta relasi antara objek tersebut. IR diagram digunakan oleh sistem analis dalam merancang database. IR model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antara entitas-entitas tersebut. Sebuah database dapat dimodelkan sebagai kumpulan entity atau entitas dan relationship atau relasi di antara entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada atau eksis dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Entitas ada yang bersifat konkret seperti orang, buku, pegawai, perusahaan, dan ada yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan sebagainya. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misalnya, entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut atau key atribut yang bersifat unik. Misal, entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key atribut, entitas dosen dengan NIP sebagai key atribut, dan sebagainya. Beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Entitas demikian disebut entitas lemah atau weak entity. Ada beberapa notasi yang digunakan untuk membuat IR diagram. Misal, notasi Chen, Martin, Masri, dan Cord. Akan tetapi pada umumnya adalah sama. Perbedaannya adalah pada pemilihan simbol-simbol yang digunakan. Pada materi ini digunakan notasi Al-Masri karena lebih umum, banyak digunakan serta mudah dibaca dan dimengerti. Berikut simbol-simbolnya. Lalu jenis-jenis atribut seperti simple atau atribut atomik adalah atribut yang tidak dapat dibagi lagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Lalu composite atribut, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Contoh, atribut alamat terdiri atas atribut jalan, kota, dan kode pos. Atribut name terdiri atas atribut fname, mname, dan lname pada suatu entity atau employee. Single valid atribut yaitu atribut yang hanya memiliki satu harga atau nilai. Contoh, atribut umur pada entitas pegawai, atribut location pada entitas departemen. Lalu multi-value atribut adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Contoh, atribut pendidikan tinggi pada entitas pegawai dapat berisi lebih dari satu nilai. SMP, SMU, perguruan tinggi atau sarjana, doktor, dan sebagainya. Atribut hobi pada entitas mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya sepak bola, menyanyi, menari, tenis, dan sebagainya. Atribut persyarat pada entitas mata kuliah dapat memiliki lebih dari satu nilai.
yaitu konsep pemrograman dan algoritma struktur data. Ada prasyarat masa kuliah pemrograman lanjut. Null values atribut adalah atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Contoh, atribut pendidikan tinggi untuk tamatan SMP. Lalu, derivat atribut adalah atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Contoh, atribut umur dapat dihitung dari atribut tanggal lahir. Atribut lamar kuliah dapat dihitung dari NRP yang merupakan kombinasi antara digit tahun dan digit yang lain. Contohnya 26, 96, 100, bla 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 bla. Lalu atribut indeks prestasi dapat dihitung dari nilai yang diperoleh mahasiswa. Berikutnya adalah relasi dan rasio kardinalitas. Relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Derajat relasi. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Derajat relasi dapat berupa unary relationship, yaitu relasi berderajat 1. Lalu binary relationship, yaitu relasi berderajat 2. Dan ternary relationship, yaitu relasi berderajat 3. Yang pertama adalah unary relationship atau relasi berderajat 1. Adalah relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu. Ini disebut relasi rekursif atau recursive relationship. Yang kedua, binary relationship atau relasi berderajat 2. Atau relasi biner atau relasi yang melibatkan dua entitas. Lalu yang terakhir, ternary relationship atau relasi berderajat 3. Adalah relasi tunggal yang menghubungkan tiga entitas yang berbeda. Rasio kardinalitas dalam relasi binari antara dua entitas terdapat beberapa kemungkinan, yaitu one to one, seperti berikut contohnya, one to many, many to one, dan many to many. Contohnya lebih lengkap, silakan lihat tabel. Sini dapat kita lihat di one to one, seorang pegawai memiliki satu orang manajer dan satu departemen. Sedangkan di many to one ada dua pegawai yang bekerja pada dua perusahaan dan satu departemen. Sedangkan many to many ada seorang pegawai yang bekerja di dua perusahaan dan mengerjakan dua proyek. Sedangkan ada juga dua pegawai yang bekerja di dua perusahaan dan mengerjakan satu proyek. Seperti itu contohnya. Ya, sekian dari saya. Kesuksesan adalah 1% ide dan 99% kerja keras. Jadi bekerja keraslah. Saya Agus Muniruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.